Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada pertemuan ke-11 dari pengantar aplikasi komputer dan di materi ketiga di Microsoft Excel kita akan ngebahas tentang materi ketiga atau materi keempat ya, saya lupa deh. Pokoknya hari ini bahasan kita adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu kepanjangan dari vertical lookup, HLOOKUP itu horizontal lookup. Nah, oke, kita coba lihat di sini. VLOOKUP adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang termasuk dalam kategori lookup. Kemudian pasti nanti akan sering kalian gunakan karena lebih baik menggunakan VLOOKUP daripada menggunakan rumus if. Rumus VLOOKUP merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain atau tabel referensi berdasarkan kata kunci. Nah, kata kunci tertentu itu kata kuncinya ada di tabel utama dan tabel referensi. Oh iya, dengan menggunakan VLOOKUP, nanti kalian pasti akan dihadapkan dengan data, ada dua tabel, ada tabel utama dan tabel referensi atau tabel bantu. Di mana tabel bantu tersebut adalah membantu kita untuk mencari nilai yang kita cari di tabel utama. Oke, kita lanjut lagi. Cara menggunakan fungsi lookup, sebenarnya cara penggunaannya VLOOKUP maupun HLOOKUP itu sama saja ya. Cuma kalian harus tahu dulu tabel bantunya nanti itu sifatnya horizontal atau vertikal. Kalau tabel bantunya bentuknya horizontal berarti kamu nanti akan menggunakan HLOOKUP. Atau kalau tabel bantunya menggunakan vertikal berarti kamu menggunakan VLOOKUP. Kuncinya itu aja. Oke, kalau di sini kalian bisa lihat ketika kalian menggunakan VLOOKUP berarti sama dengan VLOOKUP nanti akan mulai nilai value atau nilai yang dicari. Nah, nilai yang dicari adalah merupakan nilai yang akan kita cari pada tabel utama. Nah, biasanya data tersebut itu pasti juga ada di tabel referensi. Nah, nilai yang dicari itu adalah berupa value ya atau sel pembantu yang ada di tabel utama dan ada di tabel referensi. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tabel referensi. Tabel referensi ya pasti adalah tabel bantu di mana tabel tersebut sudah berisikan data-data. Contoh, ada tabel barang. Nah, berarti nanti di tabel barang tersebut ada namanya kode barang, ada nama barang, ada harga. Nanti di situ adalah tabel referensinya. Nah, kemudian tabel utamanya apa? Misalkan kita mau kan membuat tabel penjualan. Nah, berarti dari tabel penjualan kita bisa tarik data harganya berapa dari tabel referensi tadi. Oke, nanti biar lebih jelasnya kita masuk ke Excel-nya saja. Nah, kemudian di sini ada nomor kolom. Kalau nomor kolom jadi gini, nomor kolom itu misalkan kita di sini akan mencari harga. Otomatis tabel referensi atau sel referensi yang akan kita cari untuk mencari harga adalah nama barangnya dong. Oke kan? Nah, kita mencari nama barang. Nah, kemudian tabel harga atau sel harga yang akan kita cari itu pada tabel referensi itu ada di baris keberapa. Sederhananya seperti itu. Kemudian kalau range loop itu diisi dengan boolean, bisa true atau false. Nilai logika. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita besarkan dulu tabelnya. Di sini ada tabel pertama. Nah, ini adalah tabel utama yang saya bilang tadi. Di mana adalah daftar nilai mid semester. Nah, ini adalah tabel referensi atau tabel bantu. Nah, di sini diminta apa? Diminta lengkapi kolom rata-rata dengan fungsi average. Kemudian kolom predikat dengan HLOOKUP. Nah, kenapa HLOOKUP? Karena dia itu tabel bantunya sifatnya seperti ini ke bawah. Fieldnya itu ke bawah. Jadi, dia horizontal. Oke, lanjut. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, berarti kamu menggunakan rumus sama dengan average. Nah, average dari mana? Average dari pasti nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Berarti average nilai rata-rata dari D4 sampai F4, kemudian enter.
Nah, setelah itu kalian bisa copy menggunakan autofill. Nah, oke, nggak ada masalah. Nah, kalau untuk predikat, berarti tadi kita menggunakan rumus high lookup. Berarti sama dengan high lookup. Log value-nya adalah di sini, kan saya bilang, ketika log value itu pasti di tabel referensi sebagai acuan kita untuk mencari dari predikat. Nah, kalau kalian lihat di sini di tabel referensi ada nilai, ada huruf. Nah, nanti yang akan kita cari adalah predikatnya adalah hurufnya tadi. Nah, nilai itu adalah yang di atas, nilai rata-rata. Nah, log value-nya berarti dari mana kita ambil? Kita ambil log value itu dari tabel utama, kemudian di sel G4. Oke ya, log value itu di tabel utama, bukan di tabel. Kemudian, tabel array adalah tabel referensi. Nah, kita blok saja tabel referensinya seperti ini. Oke, tabel referensi, kalian harus menggunakan yang namanya absolute atau dikunci. Kenapa? Karena nanti kita pas autofill, ketika kita tidak kunci, otomatis nanti tabel referensinya akan ke bawah kalau tidak kita kunci. Nah, kemudian row index 6. Row index 6 itu adalah huruf atau predikat di sini, dia ada di baris keberapa. Nah, ini adalah baris pertama berupa nilai, baris kedua adalah huruf. Nah, berarti untuk memunculkannya berarti ada di huruf kedua atau di baris kedua. Kemudian kita bisa klik lagi. Nah, di sini kita menggunakan nilai true. Ya. Nah, kenapa sih nilai true? Karena gini, nilai true adalah nilai yang tidak pasti atau kalian lihat di sini hasilnya. Di sini kan hasilnya 80 ya. Nah, kalau 80 kita enter, dia tetap B. Nah, tapi saat kita tarik ke bawah, dia juga C. Nah, kemudian ketika kita menggunakan ini false, yang kita false, kita enter, pertanyaannya ini kenapa kok NA gitu? Karena kalau false itu adalah nilai yang pasti. Artinya, jika data yang kita cari tidak ada di kolom tabel atau tidak ada di tabel referensi, dia otomatis akan mendapat hasil jawabannya seperti ini. Jadi kalau menggunakan false itu datanya harus benar-benar ada pada tabel bantu. Maksudnya gimana sih Pak gitu kan? Kenapa mesti benar-benar ada di tabel bantu? Ya misalkan di sini. Kalau kalian lihat di sini nilai rata-rata yang pertama adalah 80 ya. 80 kan sudah benar-benar pasti ada di sini di tabel bantu. Nah, otomatis nilainya akan dikeluarkan walaupun dia menggunakan false ya, tidak menggunakan true. Dia tetap B. Karena dia benar-benar mencari nilai yang sama persis. Kalau true itu tidak. Nilai yang tidak valid. Jadi walaupun ini misalkan saya ganti menjadi 85, 85, 85. Nah, 85 tidak ada dalam tabel, tetap dihitungnya B. Nah, saat kita tarik, seperti ini. Jadi untuk menentukan nilai true dan false pada VLOOKUP, kalian lihat dulu tabel bantunya, ya, dan lihat dulu tabel utama yang sebagai referensi pencariannya. Jika hasilnya sama persis dengan tabel bantu atau tabel referensi, kalian menggunakan yang false. Tapi jika seperti ini kasusnya, kalian menggunakan true. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.